benar-benar belajar ilmu coachingnya itu nggak simpel Bapak Ibu sekalian. Maksudnya durasinya lama, durasinya panjang. Nggak mungkin 3/4 hari, nggak mungkin. Durasinya panjang. Ya. Seperti yang sudah pernah saya alami, saya mengambil namanya sertifikat coaching. Ya, disebut dengan Certified Professional Coach. Ya, jadi saya mengambil Certified Professional Coach yang afiliasinya adalah kepada ICF. ICF itu International Coach Federation yang ada di Washington DC. Ya. Dan itu saya ambil di Malaysia. Di Malaysia saya mengambil sertifikasi coaching itu lamanya 2 bulan. 2 bulan, 2 tahun. Ya. Jadi kalau ini 2 tahun ilmu yang saya peroleh di Malaysia, kita pelajari cukup hanya 3/4 hari saja. Ya, luar biasa kan? Nah, jadi ini artinya apa? Ini kalau bahasa Inggrisnya dengan cream de la cream, gitu. Bukan bahasa Inggris, itu bahasa Italianya. Cream de la cream. Maksudnya apa? Ini adalah inti dari intinya ilmu coaching yang saya ajarkan nanti. Intinya. Jadi kalau saya repot-repot belajar 2 tahun lah, ya. Jadi sudah saya singkat sedemikian rupa. Bukunya tebelnya tebal ini, ya, bukunya tebal ini. Sekarang Bapak Ibu sekalian cuma pegang berapa lembar aja itu, ya. Jadi simple sekali, ya. Maka saya sebut simple coaching itu sudah cukup membuat kita menjadi efektif sebagai guru BK. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Tapi cuma saya sudah singgung sejak awal. Apa yang akan kita pelajari kalau tidak dipraktekkan, ya jadi percuma juga. Sama juga dengan ketika saya ngambil sertifikasi coaching 2 tahun, itu 2 tahun tuh kalau nggak dipraktekin percuma juga. Sudah bayar mahal, percuma juga. Selama 2 tahun tuh bayarannya mahal. Ya. Saya mengambil 2 tahun tuh bayarnya 70 juta untuk bisa dapat sertifikasi sebagai professional coach selama 2 tahun, biaya 70 juta. Ya. Belum itu pesawat pulang pagi sama nginep di hotel. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak sekalian. Jadi makanya saya pikir ini harusnya juga bisa dipelajari oleh seluruh guru BK di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian itu memegang peran kunci, peran penting di dalam bagaimana bisa mempengaruhi para siswa dalam rangka mereka bisa lebih semangat lagi belajar. Nah, begitu kan kurang lebih. Ya, jadi kalau saya bagi sedikit, itulah gambar tentang waktu saya di wisuda sebagai coach di Malaysia. Nah, jadi bapak-bapak yang di sebelah sini nontonnya ke sebelah sana, ibu-ibu yang sebelah sini nontonnya sebelah sana. Ya, itu waktu di ini, dan ini adalah sertifikatnya, ya, Certified Professional Coach, ya, itu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari Permendikbud nomor 11 tahun 2014, ini ternyata ada penjelasan tentang peran guru BK nih. Nggak tahu Bapak Ibu sekalian udah pernah baca ini belum ya? Udah ya? Nah, kalau sudah nggak perlu saya perjelas, tapi paling tidak di dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu disinggung tentang peran guru BK. Jadi nggak main-main nih peran guru BK, gitu aja simpelnya. Sengaja memang tidak saya tuangkan di dalam materi yang Bapak Ibu sekalian peroleh, karena saya percaya dan yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah baca, gitu ya. Jadi cuma saya tayangkan lagi sekedar untuk memastikan bahwa peran guru BK itu Masya Allah luar biasa, ya. Peran guru BK adalah, ya, di sini peran guru BK adalah mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik, ya, atau disebut student well-being, dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan optimal. Waduh, luar biasa nih perannya, ya. Dan kemudian kalau dilihat dari sisi layanan bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka, ini saya pakai ambilnya kurikulum Merdeka ya, karena kan sekarang
Menteri Pendidikannya sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Katanya baru setahun ya ininya ya. Nah, kurang lebih ya, baru setahun. Di situ ada 4 ya, ada 4 bidang layanan. Pertama, bidang layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Ada sih penjelasannya, tapi saya nggak perlu tuangkan. Tapi yang paling penting, ternyata serius sekali nih ya peran guru BK. Ya. Kalau di swasta, di Jakarta ya, di swasta, itu guru BK-nya memang direkrut, ya, untuk masuk ke sekolah, dan dia fungsinya hanya cuma satu, guru BK saja, nggak ngerjain yang lain. Ya, kalau di Jakarta, perusahaan sekolah swasta ya di Jakarta, guru BK, dan kemudian dia lulusannya psikologi, ya, diambilnya jurusan psikologi. Ya. Dan ini menariknya seolah hanya jurusan psikologi sajalah yang bisa menjalankan peran sebagai guru BK. Menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena fungsi, kalau dilihat dari segi fungsi coachingnya, sebenarnya siapapun guru bisa melaksanakan peran ini. Jadi sebenarnya fungsi coaching ini seharusnya tidak hanya sekedar dipelajari oleh guru BK, tapi dipelajari oleh seluruh guru. Gitu. Itu lebih bagus lagi, itu lebih keren lagi gitu. Ya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sekalian mengajar di kelas, itu bisa dimainkan ilmu itu sebenarnya. Ya. Kemudian dijelaskan lagi ada 7 peran guru BK ya, di dalam kurikulum mereka sebagai istilahnya sebagai uraian dari 4 ini. Ya, ada 7 di situ. Membantu meningkatkan prestasi belajar siswa, membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa, membantu mengetahui dan mengembangkan kemampuan siswa, sebagai mediator antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, khususnya ketika siswa mengalami masalah di sekolah. Ya. Kemudian memberikan motivasi belajar kepada siswa, memberikan materi pengembangan diri dan pelajaran budi pekerti. Yang terakhir, memberikan bantuan kepada guru lain. Ternyata guru lain juga perlu dibantu juga sama guru BK. Ya. Jadi ini kira-kira sebagai sekedar pengantar awal untuk memberikan gambaran betapa luar biasanya peran guru BK ini. Karena yang menjadi pendekatannya itu bukan aspek akademik, ya, tapi yang non akademik. Non akademik artinya apa? Pendekatannya lebih kepada antar manusia, ya, aspek psikologi. Ya, nah ini hal yang menarik nih, sehingga tepat sekali Bapak Ibu sekalian hadir di sini, ya, untuk betul-betul bisa mengoptimalkan perannya sebagai guru BK, yang ujung-ujungnya siswa akan betul-betul memiliki perkembangan yang sebaik-baiknya setelah mendapatkan arahan atau bimbingan dan konseling dari guru BK. Nah, kemudian BWA pun juga sebenarnya ada satu program lagi. Tapi ini programnya bukan untuk guru-guru, tapi untuk murid. Ya, jadi BWA nanti punya program khusus untuk menangani siswa-siswa yang rankingnya paling bawah. Menarik ya? Jadi siswa-siswa ranking paling bawah, kumpulin sini biar diurus sama BWA. Tujuannya apa? Biar mereka naik prestasinya. Nah, ini kayaknya di Indonesia belum ada nih. Penanganan khusus untuk yang rankingnya di bawah. Baik Bapak sekalian, ini kira-kira perkenalan awal tentang peran guru BK, ya, yang luar biasa. Dan Bapak sekalian, sebelum masuk ke teori, mungkin kita perlu sama-sama dapatkan dulu tentang apa aja sih sebenarnya yang paling challenging atau tantangan yang terbesar bagi guru BK ini apa? Ini yang saya pengen Bapak Ibu sekalian share di sini, berbagi di sini. Kira-kira dari pihak Bapak-bapak dulu deh, ya. Kalau bisa di sini nih kan ada fasilitas bicara nih yang khusus yang di kereta depan ya. Itu bisa pencet tombol Pak. Tahu udah dimatiin ya? Tinggal pencet. Nah, jadi mari kita coba lihat. Bapak Ibu sekalian berpikir sejenak, kira-kira ketika Bapak Ibu sekalian menjalankan peran sebagai guru BK, apa tantangan terbesar
yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian? Challenge terbesar dalam dalam menjalankan peran sebagai guru BK. Paling tidak biar kita tangkap semuanya itu dulu, ya. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, mungkin dari Bapak paling ujung sini ada yang menyampaikan, 1-2 orang di sini, silakan. Apa tantangan terbesar? Nah, ada? Belum ada, belum kepikir. Silakan Bapak yang di sini. Ada? Belum kepikir juga? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang tidak guru BK, tapi bagian kesiswaan di sekolah. Ya. Berkaitan dengan anak juga, mungkin sering kerjasama dengan guru BK. Tantangan yang terbesar mungkin antara pemain di sekolah dengan pihak orang tua itu kadang tidak kompak. Artinya gini, ketika kita proses anak, tanggapan orang tua ini sudah berbeda, seolah-olah dari guru ini menyalahkan anak, padahal sebenarnya kan tidak. Artinya ketika kita mau diskusi dengan orang tua, sebenarnya kan kita mau menyelesaikan persoalan anak. Cuman di orang tua barangkali dia sudah menanggapi lain, oh anak saya dipanggil, kemudian nanti seolah-olah anaknya disalah-salahkan gitu. Padahal kan sebenarnya kita dari guru adalah ingin mencari solusi. Oh ternyata anak ini persoalannya ini, bagaimana tingkah laku di sekolah dan bagaimana tingkah laku di rumah. Sehingga ketika kita diskusikan itu menemukan persoalan, tentu ada pemecahan dari persoalan tersebut. Jadi mungkin kalau dari kami di sekolah yang menjadi persoalan sekarang ya memang di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwa ketika anaknya dipanggil, lalu orang tuanya seolah-olah menangkapnya ini ada masalah dengan anak saya, lalu kemudian malah panggilan itu gurunya jadi disalah-salahin. Oke. Gurunya disalahin ya gara-gara dipanggil anaknya. Oke, ada lagi, silakan Bapak. Ya silakan Pak. Mungkin boleh lah biar. Udah nggak usah ditanya lagi Pak. Silakan. Baik, kami dari SMP 09. Saya Ya. sendiri bukan guru BK Pak. Saya selaku guru agama, cuman diamanahkan untuk siswaan. Tapi di sekolah Bapak ada guru BK-nya nggak? Tidak ada. Oh nggak ada, oke. Karena nggak adanya guru Urusan BK. psikologi tidak ada. Jadi kita merangkap tadi Pak. Ya baik. Kalau tantangan kami selaku guru siswaan di situ ya sama dengan apa yang dibilang Bapak beliau tadi. Ya. Satu lagi tantangannya adalah kita akan menghadapi dengan berbagai macam latar belakang siswa ya Pak ya, berbagai macam inilah. Sedangkan untuk menghadapi mereka kan tentu kita kan butuh waktu dan tenaga yang ekstra. Nah itulah tantangan kami Pak, waktu yang terbatas, tenaga yang tidak memadai, hanya ya serba kekurangan tersebut yang membuat kita itu kewalahan. Yang itu tantangan kami Pak. Oke, jadi tantangannya adalah karena waktu dari guru yang harus disediakan untuk memberikan perhatian kepada muridnya. Pak, kalau guru BK kan fokus untuk itu aja gitu kan. Ya. Kita juga harus masuk itu lah macam daya itu tadi Pak. Ini karena merangkap, jadi masalahnya waktunya nggak cukup. Baik. Oke, silakan lagi Bapak yang sebelah sini ada? Oh langsung nyala di sana sebelah. Oke baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Asri dari SD 005 Sungai Beduk. Baik. Kita di sekolah SD ini boleh dikatakan tidak ada guru BP Pak. Guru BK nggak ada? Nggak ada, seluruhnya mungkin. Ya, karena yang ada SMP ke atas ya, SMP, SMA kan? Ya, silakan Pak. Kemudian setelah pandemi 2 tahun ini, mengenai BK ini, mengenai kesiswaan ini sangat-sangat besar hambatan ataupun tantangan kita. Apalagi dengan pandemi kemarin, anak itu boleh dikatakan semuanya naik kelas semua. Tidak ada yang tinggal. Maka hambatan
untuk prestasi anak, untuk perkembangan anak yang sekarang ini juga saya hadapi sebagai guru kelas tinggi, masih menjumpai anak di kelas tinggi yang tidak mampu membaca. Tidak mampu membaca. Tidak mampu tadi nggak bisa baca gitu Pak? Bisa, namun kalau sudah beberapa kalimat atau kalimat-kalimat yang sulit itu nggak bisa dibaca. Kalau baru 2-3 suku kata mungkin bisa. Kemudian di segi menjumlahkan, mengurangkan itu juga luar biasa Pak, kita jumpai seperti itu. Jadi tantangan kami di situ sangat besar sekali. Hanya sebelumnya saya merasakan ketika anak itu dari kelas 4 kita bimbing, kemudian anak itu di kelas 5 kita juga ikut, maka sampai ketika dia naik kelas 6 kita juga naik kelas 6. Jadi kemampuan siswa itu dari kelas 4 sudah bisa kita baca. Namun sekarang kan boleh dikatakan ketika kita yang sekarang duduk di kelas 6, kita terima anak naik dari ke kelas 6, sementara anak itu boleh dikatakan harusnya tidak naik, tapi dengan pertimbangan umur, dengan pertimbangan segala macam pandemi tadi, akhirnya harus dinaikkan. Jadi prestasi anak ini kita menanganinya itu hambatan-hambatan yang sangat luar biasa Pak. Iya. Nah, jadi itu bagi yang kami alami ketika anak Bahkan ke guru BK semua itu bisa bisa pingsan itu guru BK ya. Ya artinya ketika anak ke SMP, guru SMP guru SMP-nya yang marah-marah. Ini anak kenapa dilulusin kayak begini gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari kasusnya itu kelihatannya ini masalah sekolah ini ya, bukan masalah guru BK ya. Karena tadi kalau misalnya belum bisa baca itu kan nanti terkait dengan metode pengajaran ya. Metode pengajaran. Nah, kalau metode pengajaran kan sudah masuk kepada kurikulum, ya kan? Kalau guru BK ini kan perannya terkait dengan bagaimana meningkatkan dorongan kemauan belajar dari para siswa. Ya gitu Pak. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi beban guru BK bisa jadi gitu. Tapi kalau kita lihat kepada akar masalahnya, sebenarnya ini masalahnya agak lebih luas lah ya. Dan mungkin yang Bapak hadapi bukan hanya sekolah Bapak aja kali, kalau dikaitkan dengan pandemi itu ya. Semua sekolah ada begitu. Ini umur udah segini, kenapa kalau nggak dinaikin gimana ya, seterusnya ya. Baik, terima kasih Pak. Bapak ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari SMK 4 yang di sini saya bukan guru BK. Bukan guru BK juga. Karena saya di sini wali kelas karena guru BK kita kurang. Jadi permasalahan yang ada di kelas itu semuanya kurang lebih dilimpahkan ke wali kelas. Tapi ada guru BK Pak? Ada, cuma kurang guru BK-nya. Guru BK-nya ada sekarang di sini? Ada kayaknya. Ada yang datang? Ada? Yang mana lagi? Rata-rata kayaknya nggak ada guru BK. Rata-rata nggak ada, rata-rata bukan guru BK. Oke, maka tadi saya curiga nih BK ini ibu guru BK. Oh, aduh, ada yang protes, nggak bisa. Yang guru BK, sekarang yang guru BK angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guru BK 7 aja. Lebih banyak yang nggak. Bapak guru BK, guru BK juga. Selain itu, sisanya Tidak. serabutan, merangkap. Oke Pak, lanjut. Ya, permasalahan saya terbalik dengan bapak yang di sebelah sana. Oke. Kalau bapak yang di sebelah sana orang tuanya peduli, tapi kalau di saya kebanyakannya orang tuanya peduli mungkin karena tidak peduli. Tidak Mungkin peduli. karena di Batam ini sering tingginya tingkat perceraian, jadi itu ditinggal begitu saja. Kadang ada yang ngekos anak itu, tapi Masya anak orang Allah. tuanya ingin sekolah, tetapi anaknya sekolahnya asal aja. Jadi itu jadi permasalahan bagi guru seperti itu. Banyak karena ada yang di Singapura, ada yang sudah ada broken home lah. Oh, Masya Allah. Jadi itu yang bagi anak yang kondisinya seperti Pak Romi ya, silakan Pak Romi. Singkatnya Rom aja Pak. Pak Rom. Ada. Oh mati Pak, mati. Ya, silakan. Kami dari SMPS Al Azhar Batam Pak. Ya. Nah, jadi yang tadi banyak yang sudah disebutkan faktor
utama mungkin dari orang tuanya juga. Kemudian yang saya mau menghapuskan dari anak-anak ini Pak, ini apa ya, menghapuskan mereka, image mereka itu dari, kalau guru BK itu guru paling sangar gitu Pak. Oh, Paling jadi garang, itu ada menghilangkan kesan gitu. kesannya seperti itu di anak-anak gitu. Oke. Makanya guru BK guru yang sangat. padahal kita ya memberikan penyuluhan, konsultasi, memberikan pendekatan juga kepada mereka. Nah, menghilangkan image ini bagaimana Pak? Adakah tips-tipsnya? Gitu ya. Ini langsung pertanyaan ini. Pak, sebentar Pak. Ini menurut saya jadi agak serius melihatnya gitu ya. Betul Pak, atau mungkin ibu-ibu, betul bahwa guru BK dikesankan sebagai orang atau sebagai guru yang sangat galak, sangat ditakuti. Oke. Ya Bu, coba kita gabungin aja. Silakan Bu. Mungkin mohon maaf Pak, ada mic lagi nggak? Ada nggak lagi mic lagi? Biar sampai ke sana mic-nya. Nggak ada. Kalau nggak ada pakai punya saya dulu. Mohon maaf karena guru BK memang untuk kondisi Batam ini sangat-sangatlah kurang. Kalau kita lihat daripada Permendikbud itu kan aturan idealnya guru BK itu 150/1 Pak. 150 siswa, 1 guru BK-nya, itu baru ideal Pak. Nah, tapi kenyataannya di sekolah saya saja Pak, 884 siswa guru BK saya sendiri. Nah, jadi 884 ya, guru BK-nya 1. Nah, benar-benar ini menantang gitu ya Pak ya. Saya bukan menganggap ini suatu beban, tetapi menantang. Nah, saya mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Bapak yang menyatakan bahwa guru BK bagi anak-anak adalah guru yang garang. Tidak, mohon maaf. Kenapa? Karena saya pengalaman pribadi, saya ngajar selama ini sebagai guru BK memang khusus, tidak mengajar mata pelajaran lain. Saya tidak mau diminta mengajar Pak. Tapi ya, karena guru BK kurang, kok justru masih diberi beban yang lain. Tetapi kalau memang kondisi sekolah itu memang kurang sekali guru, saya membantu untuk mengajar boleh, tetapi tidak di SK-kan untuk mengajar. Saya sampaikan seperti itu Pak. Karena guru BK memang perannya adalah membantu. Nah, jadi di sekolah yang pernah saya ajar selama ini, mohon maaf, saya diangkat tahun 2005 Pak sebagai PNS, sebagai guru BK di beberapa sekolah sudah saya pindah-pindah. Nah, jadi belum pernah selama ini saya dicap sebagai guru BK yang garang. Alhamdulillah kita juga memberikan program klasikal, anak-anak menanti kedatangan kita Pak. Nah, karena kita memberikan materi yang sifatnya preventif, agar anak-anak kita ke depannya bisa mengatasi atau mengendalikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, karena guru BK terbatas, akhirnya kita hanya melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita yang ada di sekolah. Jadi kita tempatkan saja, kalau untuk kelas 7 kita buat program klasikal, kelas 8 dan 9 itu sifatnya preventif, istilahnya responsif aja Pak. Nah, istilahnya ketika ada siswa butuh bantuan atau guru memberikan referral kepada kita, baru kita bantu. Bukan kita tidak mau membantu Pak sebenarnya, tetapi apalah daya kan itu. Nah, kita sendiri. Nah, tantangan bagi saya Pak sebagai guru BK selama ini karena kekurangan guru BK atau istilahnya teman-teman kita yang sebasic BK. Nah, ini adalah menghadapi guru-guru, ini guru malah Pak ya, menghadapi guru-guru yang salah di dalam menangani permasalahan siswa, sehingga akhirnya kita yang
harus menghadapi permasalahan itu. Nah, mohon maaf Pak, saya bukan mengatakan guru mapel tidak mampu menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, tetapi ada beberapa guru di sekolah itu pasti ada yang selalu mengejas anak Pak. Nah, jadi anak dijas sebagai anak yang pemalas, memang dasar bodoh, gak akan bisa berubah segala macam, sehingga anak itu akan melapor ke orang tua. Akhirnya orang tua datang, Pak, timbullah permasalahan dengan guru yang bersangkutan. Saya pengen ketemu dengan guru ini, saya pengen ketemu dengan guru ini. Banyak nih Pak permasalahan seperti ini. Akhirnya kalau sudah timbul permasalahan seperti itu, guru BK yang dipanggil Pak. Nah, inilah baru nanti guru yang lain mencari kita, Bu, tolong Bu dimediasi. Ini ada guru orang tua yang marah-marah dengan guru mapel. Kenapa? Ya, anaknya kemarin dipanggil, tetapi malah orang tuanya nggak terima. Saya tanyai, kenapa nggak terima? Karena anaknya dicas. Nah, ini yang sulit, tantangan bagi guru BK. Bukan sekali saja Pak, bahkan orang tua ada yang nggak terima, yang anaknya itu dicubitin oleh guru. Nah, itu pun guru BK yang menghadapinya. Nah, jadi guru BK memang benar seperti yang ada di dalam program kurikulum Merdeka yang 7 ini pas sekali Pak. Hanya itu keterbatasan guru BK yang ada di sekolah kurang, akhirnya seperti inilah Pak jadinya. Ya, suara saya habis. Nah, ini mungkin ya Pak ya. Nah, jadi dulu isunya adalah memang guru BK adalah polisi sekolah. Sekarang rasa saya nggak ada lagi itu Pak. Nah, untuk mengantisipasi itu, masukan bagi saya adalah kita harus memasukkan sebagai guru BK, masukkan program orientasi di dalam program orientasi kepada orang tua siswa ketika ada rapat di awal tahun pelajaran. Nah, jadi bukan hanya siswa yang mengenal BK, tetapi jadi bukan hanya orang tua yang mengenal peran guru BK di sekolah, tetapi siswa juga mengenal apa peran fungsi guru BK di sekolah. Nah, ketika siswa bermasalah, siswa akan lebih mengerti dan memahami kemana saya harus berkonsultasi. Nah, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Rum. Nah, saya mau bertanya ke Pak Rum nih. Gitu. Pak Rum, bagaimana Pak Rum bisa meyakini bahwa memang Pak Rum ini khususnya sebagai guru BK dicap sebagai guru yang garang? Itu apa yang membuat Pak Rum yakin disebut sebagai guru yang garang? Apakah ada informasi dari anaknya langsung itu guru garang atau dari orang tua atau gimana Pak? Jadi begini Pak, ketika ada anak melanggar dan melakukan kesalahan, maka ada anak itu sering mengatakan, ayo kau ke BK kau, ke BK kau. Ayo ke BK. Nah, kalau melanggar siap-siap ke BK. Siap melanggar. Nah, begitu. Jadi ancaman polisi sekolah. Maka ya beberapa juga kita sering melaksanakan pendekatan juga kepada orang tua. Kita datang ke rumah silaturahmi gitu kan. Bagaimana riwayat anak tersebut yang kita dalami juga ya kan. Karena masing-masing anak itu berbeda pola pikirnya, cara dia belajarnya, kemudian dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tidak langsung mutlak kita salahkan di anak. Maka dari keluarga yang juga harus kita lihat juga seperti itu. Baik. Jadi ini kesan guru BK itu garang, itu memang Pak Rom sudah mendapatkan kesan itu dari anak-anak juga. Kalau melanggar, bisa di BK-kan nih, gitu ya bahasanya kan? Bisa masuk BK nih dan seterusnya gitu kan? Menurut Bapak kesan orang anak-anak seperti itu kira-kira disebabkan apa ya Pak?
sampai bisa punya kesan seperti itu? Begini, ketika untuk melaksanakan satu disiplin ya, kita biasa bergabung dengan bagian kesiswaan, gitu kan. Kemudian dan kebanyakan untuk hal-hal yang menekan ke anak-anak, ya biasa dari guru BK yang turun tangan, masalah disiplin dan segala macamnya. Terus untuk pendekatan juga tetap kita berikan pendekatan kepada anak. Ada beberapa anak yang selentingan mengatakan seperti itu, ayo awas kamu harus ke guru BK gitu. Kalau kamu melanggar kamu harus ke guru BK dan segala macamnya. Jadi ya itulah tadi yang dulu dikatakan guru BK itu polisi sekolah, itu masih dikecam di sekolah kami. Maka ya mungkin pelan-pelan kita adakan pendekatan. Tadi kata ibu tadi ya sering adakan perkumpulan gitu dengan orang tua gitu kan, mengadakan pendekatan dan sebagainya. Iya. Berarti kalau begitu selama ini kesan guru BK Garut itu karena jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka itu akan berurusan dengan guru BK. Begitu kesannya kan? Kalau ada pelanggaran, kalian akan berurusan dengan guru BK. Berarti seolah-olah peran guru BK itu hanya menangani anak-anak yang bermasalah. Ya kan? Nah, kalau begitu, kan tadi Bapak di awal sekali saya ingat mengatakan, saya ingin menghapus, gitu kan? Ingin menghapus kesan itu, ya kan? Nah, kalau ingin menghapus kesan itu, saya dengar Bapak juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan, silaturahmi ke rumah orang tuanya dan seterusnya kan? Kalau Bapak melakukan pendekatan silaturahmi ke orang tuanya, itu berapa orang tua yang harus Bapak datangi? Kita data, kita cek mana anak yang bermasalah. Yang bermasalah saja. Yang bermasalah saja kita laksanakan pendekatan gitu. Oke, nah sekarang kembali ke Bapak. Dari Bapak sendiri, apakah Bapak merasa bahwa Bapak itu memang orang yang garang? Oke, kalau ibu tadi ngurus Ibu rumahnya ibu ya. Betul untuk BK sendiri ibu tidak mengajar gitu kan. Nah kalau saya multi Pak. Bapak mengajar juga, ya. Guru BK juga. Guru BK Oke, juga. tapi kan pertanyaan saya, apakah Bapak memang orangnya garang? Terkadang Pak. Terkadang. Wow. Masya Allah. Pak, kalau begitu, apakah ada keinginan dari Bapak sendiri untuk menghilangkan kegarangan itu? Mungkin apa Pak ya, dari postur gitu kan, kemudian dari ekspresi. Terkadang kita marah juga kepada siswa, itu dalam hati kita ketawa sebenarnya. Oh, jadi maksudnya Bapak kalau marah tuh ketawa? Bermaksud mendidik. Iya, tapi dengan ketawa. Enggak terlalu diambil emosi gitu Pak. Oh. Memang niat kita kan untuk mendidik, sehingga terkadang anak-anak itu salah mengekspresikan ya, mengartikan ekspresi kita. Ya, jadi artinya gini, memang Bapak juga merasa bahwa Bapak kadang-kadang garang juga ya? Ya terkadang Pak. Ya terkadang ya. Artinya, ya, artinya kan maksudnya begini. Pura-pura. Tapi kadang-kadang kan, nah itulah yang kemudian siswa menanggapinya serius. Ya, maksud Bapak mungkin pura-pura, tapi siswa menangkapnya serius. Ya gitu ya Pak ya. Nah, berarti sebenarnya kalau saya tangkap dari pernyataan Bapak ingin menghapus kesan anak-anak murid itu mencap Bapak sebagai orang, Bapak guru BK sebagai orang yang garang. Jadi sebenarnya Bapak ingin menghapus kesan itu dengan cara mendatangi orang-orang tuanya, atau Bapak ingin menghapusnya dengan cara merubah Bapak sendiri? Oke, salah satunya merubah saya sendiri. Jadi Bapak ingin merubah Bapak sendiri. Pak, untuk merubah Bapak kesannya itu bukan orang yang garang, atau gini, kalau Bapak dianggap sebagai orang yang garang, Bapak nyaman nggak itu dengan kondisi itu?
tentu apa namanya tidak nyaman juga. Tidak nyaman. Karena dikesankan gitu kan nggak nyaman kan? Betul. Nah, berarti Bapak punya keinginan nggak untuk merubah ketidaknyamanan Bapak ini? Ada Pak. Ada. Oke, Pak, Bapak kalau ingin merubah kenyamanan Bapak menjadi lebih nyaman, menghilangkan kesan garang tadi itu, ada nggak kira-kira di benak Bapak gimana cara yang paling efektif? Ada Pak. Apa Pak kira-kira? Tidak usah juara lagi. Iya betul. Tidak usah dibayar lagi. Tidak usah kemudian dibayar dia lagi. melaksanakan itu. Iya. Betul dengan sepenuh hati saya, dengan Hmm. keikhlasan saya, dari situlah sampai cuman apa namanya pendidikan seperti itu ke siswa-siswa. Baik. Tidak bersandiwara lagi itu cukup Pak untuk menghilangkan kesan kegarangan tadi. Cukup Pak ya? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu contoh coaching. Itu contoh coaching yang saya praktekkan. Bisa nangkap nggak Bapak Ibu sekalian? Bisa nangkap ya? Ketika saya berdialog dengan Pak Rom tadi. Lalu yang Bapak Ibu tangkap itu dari segi proses, apa yang saya lakukan? Coba, kira-kira apa yang saya lakukan? Ya. Mengajukan pertanyaan. Oke. Dan mengajukan pertanyaan itu nggak sederhana kan? Oke. Apa lagi selain mengajukan pertanyaan? Permasalahan. Ya. Menganalisa permasalahan yang ada pada Pak Rum. Ya, menganalisa permasalahan tadi. Coba Bapak Ibu sekalian tangkap ya. Pak Rum, dia di awal keluar pernyataannya mengatakan saya ingin menghapus kesan anak-anak murid ya bahwa guru BK itu garang. Jadi artinya apa? Yang menjadi objek siapa dalam pernyataan yang pertama? Yang menjadi objeknya siapa? Murid-muridnya. Berarti seolah-olah kesannya nggak ada masalah dengan Pak Rum. Iya kan? Iya. Nggak ada masalah. Yang masalah siapa? Muridnya. Oke. Tapi ketika kita gali, kita tanya, gitu kan? Apakah Pak Rum itu sebenarnya bagaimana melihatnya? Pak Rum garang nggak? Kadang-kadang. Ternyata gurunya betul. Itu pertanyaan kita kan. Lalu dari sana mungkin Pak Rum sudah mulai merasa, kena nih saya, ya kan? Ya kan? Sudah merasa kena. Ya kan? Dan kemudian setelah itu mana yang menjadi prioritasnya Pak Rum? Menghapuskan kesan Pak Rum sebagai orang yang garang itu dengan cara mendatangi rumah orang tuanya, entah berapa ratus orang yang mendatangi, ya kan? Habis di ongkos, ya kan? Atau Pak Rumnya sendiri yang mau berubah? Apa jawaban Pak Rum? Pak Rumnya sendiri yang berubah, karena itu paling efektif, ya nggak? Nah, lalu kemudian ketemu nggak? Apa yang akan dilakukan Pak Rum? Apa yang dilakukan Pak Rum? Buka pribadinya. Ya? Ya, tadi itu contohnya Pak. Apa? Menghilangkan bersandiwara. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh teknik coaching yang dalam kasus ini seolah-olah ini kasus yang Pak Rum alami sudah berapa lama Pak Rum? Ini berjalan berapa lama kesan ini? Ada sekitar 5 tahun Bapak Ibu sekalian. 5 tahun Pak Rum terkungkung dengan kesan bahwa Pak Rum itu orang yang garang. 5 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi saya hanya cukup ngomong nggak lebih dari 5 menit. Pak Rum akhirnya mendapatkan solusi atas dirinya. Bagaimana Pak Rum bisa melakukan perbaikan atas itu? Hanya dengan coaching dengan kurang dari 5 menit. Ya Pak? Pak Rom ini kalau dia masih multifungsi memang nggak berat Pak. Nggak apa-apa, tapi paling tidak betul Pak. Terkait dengan fungsinya iya. Tapi kita fokus dulu dong kepada persoalan Pak Rumnya sendiri. Sebab ini hanya Pak Rum ingin merubah kesan kalau dia itu bukan orang garang. Baik itu bisa dipraktekkan ketika Pak Rum ngajar, ya kan? Ngajar di kelas, atau Pak Rum ketika menjalankan peran sebagai guru BK. Kan begitu kan? Jadi guru BK itu kan kita ujung-ujung yang guru BK di sini adalah orang yang selalu menjadi tempat aduan anak-anak murid. Ya kan? Anak murid pokoknya dikit-dikit ada sedikit masalah datang ke guru BK. Kenapa? Karena guru BK-nya nggak garang. Ya kan? Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian
Kita belum masuk ke teorinya, ya. Tapi itulah prakteknya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bayangkan, bandingkan apa yang dialami Pak Rum sebagai orang yang garang itu selama 5 tahun. Ya. Sampai saat ini Pak Rum sudah mencoba mengupayakan